Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada pagi yang berbahagia ini bertemu di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman sebagai seorang muslim. Nikmat terbesar berkumpul antara sehat dan nikmat mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal din. Semoga nikmat ini terpelihara hingga datangnya kematian menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak saudara sekalian, hari ini kita akan mengawali kajian karya para ulama, khususnya yang akan saya bawakan di sini berkaitan dengan tema tauhid. Judul yang akan saya sampaikan dalam kajian hari ini, fa insyaallah, dan kita lanjutkan di masa-masa yang akan datang sampai kitab ini selesai, yaitu Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Aqidatut Tauhid, yakni akidah tauhid, ya. Terdiri dari dua kata di situ, akidah dan tauhid. Nanti akan beliau jelaskan kedua makna dari kata tersebut. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kepada pembahasan kitab ini, karena waktu kita pendek sampai waktu syuruk, ya. Dan insyaallah kita sepakati kalau sudah waktu tulu sudah masuk, kita akan hentikan kajian kita, dan ada waktu kurang lebih 10 menit sampai menjelang waktu syuruk, yakni kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Langsung ke bab 1, Al-Babul Awwalu, bab yang pertama, Madkhalun lidirasatil aqidah, muqaddimah, pembahasan pelajaran tentang akidah. Wa yatakawwanu minal fusulit taliyah, bab pertama ini terdiri dari ada beberapa pasal, di antaranya yang pertama al-faslul awal, ma'nal aqidah, yakni pengertian daripada akidah. Wa bayanu ahammiyatiha, penjelasan tentang pentingnya akidah, bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'uddin, yang merupakan landasan dasar
dibangunnya agama ini. Ini yang pertama. Al-faslu tsani, yang kedua, masadirul aqidatis sahihah, sumber-sumber akidah yang benar. Wa manhajus salafi fit talqiha, dan bagaimana manhaj salaf dari para pendahulu kita yang soleh itu mengambil akidah tersebut. Ini pasal yang kedua. Al-faslu tsalis, yang ketiga, al-inhirafu 'anil aqidah, penyimpangan-penyimpangan terhadap akidah. Wasubulut tawakki min, dan jalan-jalan atau cara menanggulanginya. Ini pasal yang ketiga. Jadi dalam bab pertama ini ada tiga pasal ya. Kita awali dari yang pertama, al-faslul awal, yang pertama dari pasal ini, yaitu penjelasan tentang akidah dan pentingnya akidah tersebut yang merupakan asas dibangunnya agama. Al-aqidatul lughatan, akidah secara bahasa, ma'khudatun minal aqdi, dia diambil dari kata akad. Al-aqdu, akad. Akad itu berarti ikatan. Wa huwa rabtus syai', yaitu mengikat sesuatu. Wa i'tiqadtu kadza, atau wa'taqadtu kadza, kalau dikatakan aku mengikatkan diriku kepada sesuatu. Aqadtu 'alaihi al-qalba, aku ikatkan diriku atau aku ikatkan hatiku pada sesuatu. Itu contohnya. Wal aqidatu, maka akidah itu adalah ma yudinu bihil insanu, yakni apa yang diimani, diyakini oleh seseorang. Yuqal, apabila dikatakan lahu aqidatun hasanatun, dia memiliki akidah yang baik, ai yakni salimatun minasyak, berarti akidah orang itu selamat dari syak, yaitu keraguan. Namanya akidah berarti kan keyakinan yang kuat ya, yang ada dalam hati. Jadi al-munafi lisyakki, meniadakan apa? Keraguan-raguan. Waraib, juga keraguan-raguan. Wal aqidatu amalun qalbiyun, akidah itu merupakan amalan hati. Wa hiya imanul qalbi bisyai' wa tasdiquhu bih, yaitu keimanan atau keyakinan yang ada di dalam hati terhadap sesuatu dan membenarkan sesuatu itu. Jadi bukan hanya keimanan, tapi lebih dari itu, yakni tasdiq, membenarkan. Ada orang percaya tapi enggak membenarkan. Maka puncak dari kepercayaan itu, atau bagian dari kepercayaan itu adalah tasdiq, membenarkan. Wal aqidatu syar'an, akidah secara syara' atau menurut istilah, hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Menurut istilah, akidah itu adalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul utusannya, dan keimanan kepada hari akhirat, serta keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk.
wa tusamma hadhihi arkanul iman. Dan ini disebut dengan atau dinamakan dengan rukun iman. Jadi kalau orang memiliki akidah yang benar, berarti tidak keluar dari rukun yang 6 jumlahnya, rukun iman. Kalau dikurangi 1, berarti akidahnya nggak benar. Contoh misalnya, tidak percaya kepada apa? Takdir misalnya. Ada nggak? Ada. Itu sejak zaman sahabat itu sudah muncul orang yang tidak percaya kepada takdir. Siapa contohnya? Atau tokoh pertama yang tidak percaya kepada takdir siapa? Iya, kelompok Qadariyah namanya. Pentolannya yang pertama namanya Ma'bad al-Juhani. Buka Sahih Muslim nomor 1. Coba dibaca. Dari Yahya bin Ya'man radhiyallahu anhu berkata, orang yang mula-mula bicara di Basrah menentang adanya qadar ialah Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Di mana muncul dia? Basrah. Salah satu kota di negeri Irak hari ini. Dulu ya, sudah mulai muncul zaman sahabat ini. Kedua tabi'in ini datang menemui Abdullah bin Umar, kemudian menanyakan tentang masalah kelompok takdir, kelompok Qadariyah. Kemudian, maka pada suatu ketika aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari sama-sama pergi haji atau umrah. Kami berdua sepakat, jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar itu. Justru kami bertemu di dalam masjid dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi itulah niat untuk melaksanakan haji dan umrah. Jangan hanya melaksanakan ibadah, tapi juga dalam rangka talabul ilm. Ini contoh. Dua tabi'in ini datang melaksanakan haji atau umrah, sekaligus bertemu dengan seorang alim, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian apa? Belajar ilmu. Walaupun mendapatkan satu hadis, itu adalah ilmu. Makanya naik umrah ojo blonjot tok. Nek ono pengajian nang Masjid Nabawi, hadir lungguh, masih yo gak ero iku ngomong apa yo. Bahasa Arab gak ero, sing penting duduk dapat barokah, Pak. Majelis ilmu. Kemudian kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan kiri beliau. Dalam keadaan itu aku telah menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ilmuwan. Mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya tanpa didahului qadar dan ilmu Allah. Iya, itulah keyakinan orang-orang Qadariyah. Segala sesuatu tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Padahal para ulama sudah merumuskan bagaimana memahami takdir itu. Ada 4 rukun ya. Pertama al-ilmu, kemudian al-kitabah, kemudian al-masyiah, dan al-khalqu. Ini nggak percaya. Yang pertama dia nggak percaya dengan al-ilmu, bahwa sesuatu itu, segala sesuatu terjadi secara alamiah, secara kodrati, tanpa didahului oleh ilmu Allah. Baik. Kemudian apa kata Abdullah bin Umar? Jawab Abdullah bin Umar, apabila engkau bertemu dengan mereka, katakanlah bahwa aku tidak sependapat dengan mereka. Demi Allah, kalaulah mereka mempunyai sebungkal emas, kemudian emas itu dinafkahkannya, maka Allah SWT tidak akan menerima nafkah mereka itu, sehingga mereka iman dengan qadar. Nah, ini kalimat yang penting di sini. Kata Abdullah bin Umar, "Lau anfaqa mithla Uhudin zahaban." Sekiranya mereka menginfakkan emas segede gunung Uhud, tidak akan diterima. Ma qubila minhu hatta yu'mina bil qadar. Hingga dia beriman kepada takdir. Kalau infaknya sebesar itu tidak diterima, itu artinya apa? Sia-sia.
berarti kemungkinan besar imannya tertolak atau infaknya tertolak gara-gara apa? Imannya cacat. Kemudian wasyari'atu tanqasimu ila qismain, dan syariat itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama i'tiqadiyat wa amaliyat, yakni keyakinan dan perbuatan. Fal i'tiqadiyat, i'tiqad atau keyakinan, hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal, yaitu sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tata cara amal. Nggak ada hubungannya dengan tata cara bagaimana orang itu mengerjakan sebuah amal soleh. Seperti mithlu i'tiqadi rububiyatillahi wa wujubi ibadatih. Seperti contohnya yaitu keyakinan terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah sebagai pencipta, al-khaliq, ar-razik pemberi rizki, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan, al-mudabbir yang mengatur. Ini makna yang terkandung dalam kata Rabb. Dalam tauhid rububiyah itu keimanan kepada perkara tersebut. Jadi nggak ada hubungannya dengan tata cara ibadah. Maksudnya tata cara amal di sini dan kewajiban ibadah. Wa'tiqadu baqiyat arkanil imanil madhkura, maka i'tiqad itu tetap beriman, menjaga rukun iman yang tadi disebutkan, yang jumlahnya 6 tadi itu. Wa tusamma asliyah, maka hal itu disebut dengan yakni asli, pokok keimanan. Jadi kalau cacat di sini, pokok imannya bisa rusak dan hilang sama sekali. Satu saja tidak diimani dari rukun-rukun yang ada, maka menghilangkan secara keseluruhan. Tidak percaya kepada akhirat misalnya, maka seluruh keimanannya kepada Allah, kepada takdir, kepada rukun iman yang lainnya hancur semuanya. Kemudian yang kedua, syariat wal amaliyat berupa perbuatan. Hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal. Nah, di sini sesuatu yang berkaitan dengan tata cara sebuah amal atau amal perbuatan. Mithlus salati waz zakati was shaumi wasairil ahkamil amaliyah wa tusamma far'iyah. Seperti contohnya salat, zakat, puasa dan semua yakni tentang hukum-hukum amal. Dan ini disebut dengan far'iyah. Apa itu? Cabang. Kalau ada misalnya seseorang barangkali kurang sempurna di dalam sholatnya, mungkin masih bisa disempurnakan dengan amal ibadah yang lain. Contoh sholatnya yang wajib tidak sempurna, maka Allah perintahkan malaikat untuk melihat amalan-amalan mustahab, yaitu yang sunnah. Maka yang sunnah ini mencempurnakan yang wajib. Maka perkara ini adalah perkara cabang di dalam Islam, bukan pokok. Baik. Li'annaha tubna 'ala tilka sihhatan wa fasadan. Karena dari akidah inilah agama itu dibangun benar dan rusaknya. Maka agama itu akan benar apabila akidahnya benar. Agama itu akan rusak, maka
itu diawali dari apa? Akidah yang rusak. Jadi akidah ini sangat penting menentukan apakah salah, benar, ataukah maslahah rusak tidaknya agama ini. Itu berasal dari apa? Akidah. Fal aqidatu sahihatu hiya al-asasu alladhi yaqumu alaihi ad-din. Maka akidah yang benar yaitu dasar atau fondamen alladhi yaqumu alaihi ad-din, yang agama itu dibangun atasnya. Ini merupakan pondasi dari agama itu adalah akidah. Wa tasihhu ma'ahul a'malu, dan dari situlah amal perbuatan itu dinilai benarnya. Kalau akidahnya itu sudah nggak benar, maka amalnya pun bisa jadi nggak benar. Amalnya ini bisa rusak karena berangkat dari apa? Pondasi yang rusak. Kalau bangun rumah pondasinya itu rapuh misalnya, maka bangunan-bangunan atau unsur dari bangunan yang lainnya akan mengikuti. Bangunan kolomnya, tiangnya akan menceng ya. Dalam Islam itu tiang itu apa? As-shalah. Ini. Demikian pula dindingnya itu bisa rapuh karena pondasinya apa? Pondasinya tidak kokoh. Dalam bangunan Islam dinding itu apa? Puasa. Kalau tiang itu salat, kata Nabi, Rasul Islamu Rasul amri al-Islam. Pangkal segala sesuatu itu Islam. Wa amuduhu as-salatu. Tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Mu'ad bin Jabal. Kemudian dinding ini bisa rusak, bisa rapuh, bisa mencong ya, atau tidak tegak lurus karena pondasinya rusak. Apa dinding itu? Puasa. Karena Nabi bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu apa? Perisai. Jadi sangat berpengaruh bangunan Islam ini. Makanya Islam diibaratkan sebuah apa? Bangunan. Buniyal Islamu ala khams. Itu dibangun Islam itu atas 5 perkara tadi itu. Demikian pula keimanan ini yang 6 tadi itu merupakan pondasinya. Maka benarnya amal itu tergantung dari akidahnya, dan juga diterimanya amal itu tergantung pada akidah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal salih dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam beribadah kepadanya. Maka dari ayat ini diterimanya amal itu ada 2 syarat ya. Syarat pertama apa? Al-ikhlas. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah. Al-ikhlas itu merupakan pondasi murni, niatnya semata-mata karena Allah. Al-munafi lisyirki war riya, meniadakan kesyirikan dan riya. Baru al-mutaba'ah, bagaimana amal itu benar, yakni muwafaqatun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah-sunnah atau tata cara yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ukhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, jika kau berbuat syirik,
la yahbatanna 'amaluk, niscaya akan terhapus semua amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk yaitu orang-orang yang rugi. Ini kesyirikan dapat menghancurkan pahala amal soleh, terutama syirik apa? Syirik besar. Nah, nanti dijelaskan pada bab-bab berikutnya tentang kesyirikan. Di situ ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang menghancurkan amal atau pahala amal kita ini yaitu syirik besar. Mulai dari syirkun niat, syirik di dalam niat, syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa, syirkul ta'ah, syirik di dalam ketaatan, syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Ini syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad. Maka seluruh pahala amalnya akan hangus. Kenapa dia melakukan kesyirikan? Karena akidahnya menyimpang. Wa qala Allah Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar pada ayat kedua dan juga ayat ketiga, fa'budillaha mukhlishan lahud-din, maka mengabdilah kepada Allah Jalla wa'ala mukhlishan, dengan memurnikan ketaatan, lahud-din, di dalam menjalankan agama, murni. Ibarat air, kalau murni ini tidak apa Pak? Tidak tercampur, tidak terkontaminasi dengan apapun, murni. Itulah makna yakni ikhlas. Makanya agama kita ini adalah agama yang murni, disebut ad-dinul khalis, agama yang murni. Ala lillahi dinul khalis, ingatlah bahwasanya milik Allah lah agama yang murni. Maka jangan dicampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain, keyakinan yang batil. Keimanan kepada Allah jangan dicampur dengan keimanan kepada yang lain, yang tidak Allah turunkan penjelasan tentang itu. Fadallat hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan atau sebagai dalil wa ma jaa bi makna, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini yang semakna dengannya sangat banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan. Wa huwa katsirun, kalau kita rangkum banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan tentang akidah yang merupakan dasar diterimanya amal ibadah kita. Ala annal a'mal, bahwasanya amal itu la tuqbalu illa idza kanat khalisatun minasyirki. Amal itu tidak akan diterima kecuali apabila dia bersih, steril dari kesyirikan. Wa min thamma kana ihtimamir rusul, berdasar kondisi inilah menunjukkan bahwa pentingnya para rasul yang diutus alaihi salatu wassalam, yakni bi islahil aqidati awalan, mereka melakukan perbaikan, pelurusan, pembenahan pertama kali apa? Akidah, sebelum yang lain-lainnya. Semua para rasul, mulai dari rasul pertama. Siapa rasul pertama? Nuh alaihi salatu wassalam. 313 rasul mereka diutus. Dakwah mereka pertama apa? Memperbaiki akidah. Kalau Nabi lebih banyak, 124.000 Nabi, mulai dari Adam
Adapun Nuh merupakan rasul pertama. Nah, rasul ini diutus yakni rata-rata menuju kepada orang-orang yang telah rusak akidahnya. Terutama apa? Asyirk wal kufru billah, kesyirikan dan kekufuran. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahda. Pertama kali seruan para rasul kepada kaum mereka, yakni agar mereka mengabdi hanya kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwa, meninggalkan berbagai macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Jalla wa Ala katakan, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, saya ulang, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat, yakni seorang utusan, seorang rasul yang mereka menyeru an i'budullaha, hendaklah kau mengabdi kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dimulai dari Nuh yang umatnya ini sudah mulai pertama kali membuat modus kesyirikan dengan menjadikan orang-orang alim mereka, yakni Wat, Suwa, Ya'uq, Yaghus, Nasr, 5 tokoh orang alim mereka yang sudah mati dijadikan sebagai apa? Wasilah, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syaitan membisiki kaum Nabi Nuh, disuruh buat gambar dulu Pak, ditaruh di tempat majelis-majelis mereka. Kurang mantap dibuat apa Pak? Patung. Pada awalnya tidak disembah. Mulai syaitan membisikkan dalam hati mereka. Ketika para pembuat gambar dan patung itu sudah meninggal dunia, mulailah syaitan membisikkan, ini loh tokoh-tokohmu dulu yang berjasa, kau harus berterima kasih, hormati dia. Awalnya disuruh menyapa dulu, lama-lama apa? Dijadikan sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia bertawassul melalui orang-orang soleh ini. Dia minta kepada orang-orang soleh yang sudah mati ini agar dia minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ini sudah terjadi di zaman Nabi siapa? Nuh. Mereka kalau ditanya kenapa kau menyembah dia, mereka mengatakan mana buduhum, kami tidak menyembah mereka, illa, melainkan mereka itu kami jadikan sarana, wasilah, media, liyuqarribuna ilallahi, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Nah, modus seperti ini gak jauh beda dengan zaman sekarang Pak. Bukan patung, bukan, tapi apa? Kuburan-kuburan para nabi, para rasul, yang dijadikan sebagai sarana, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta melalui mereka. Minimal dia berdoa di tempat itu dengan i'tiqad, anggapan bahwa tempat itu mustajab. Minimal itu. Padahal tidak ada satupun dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Maka kalimat yang Allah abadikan, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kudiajikan sarana untuk mendekatkan diriku kepada Allah sedekat-dekatnya, itu tetap sampai hari ini berlaku. Kenapa? Modusnya saja berbeda, tapi intinya sama. Baik. Wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qaumi
awwala ma yukhatibu qaumah. Setiap rasul, mereka semua berseru kepada kaumnya. Pertama kali yang diserukan adalah wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sekutu baginya. Qalahan Nuh wa Hud wa Salih wa Syuaib wa sairil anbiya'i liqaumihim. Itulah ucapan dari Nuh, ucapan Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib, dan seluruh nabi dan rasul. Mereka memerintahkan umatnya yakni hanya kepada Allah lah mereka mengabdi. Waqad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'tsati 13 aman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tinggal di Mekah, beliau diutus selama 13 tahun. Beliau yad'un nasa ila tauhid, menyeru umatnya kepada apa? Tauhid. 13 tahun, Pak. Di Madinah cuma berapa tahun? 10 tahun. Ketika pondasi ini sudah kuat, 13 tahun, baru 10 tahun Nabi di Madinah membangun peradaban. Disitulah ditegakkan hukum-hukum Allah. Ibadah disempurnakan, hukum-hukum ditegakkan. Tapi semua pondasinya dari apa? Dari akidah. Wa islahul aqidah. Beliau memperbaiki akidah mereka. Liannaha al-asasu alladhi yaqumu alaihi bina'uddin. Karena akidah itu merupakan pondasi di mana agama itu dibangun. Waqad ihtadzat du'at wal musallihun. Maka orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, para du'at dan orang-orang yang meluruskan kehidupan manusia, yakni al-muslihun fi kulli zamanin hadzul anbiya'i wal mursalin. Dari zaman ke zaman mereka semua itu mengikuti jejak langkah para nabi dan para rasul. Apa dakwah pertama mereka? Apa? Tauhid. Fakanu yabda'una bida'wati ila tauhid. Mereka mengawali dakwanya seruan kepada tauhid. Wa islahil aqidah, dan perbaikan akidah. Thumma yattajihuna ba'da dzalik ila al-amri bi baqiyati awamiriddin. Barulah kemudian setelah itu mengajak manusia untuk menegakkan perkara-perkara agama, yaitu mulai dari hukum, ibadah, muamalah dan seterusnya. Itu setelah pondasi dibangun dengan kuat, dengan kokoh dan benar. Wallahu a'lam. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk al-faslu tsani, yaitu pasal yang kedua. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum kita tutup. Seperti biasa saya beri kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Apakah paham Qadariyah sekarang ini masih tersebar terutama di Indonesia? Ya. Jadi paham Qadariyah ini pada awalnya dia memiliki keyakinan tegas, tidak percaya kepada takdir. Dalam perkembangannya dia bisa memiliki akidah-akidah turunan, akidah turunan. Di antara turunan akidah itu yakni memisahkan antara urusan din dengan urusan dunia, dipisah. Wujudnya apa? Wujudnya yaitu kelompok pluralisme yang menganggap semua adalah agama sama. Ini yang pertama. Kemudian dulu sempat ada kelompok yang bernama Mu'tazilah. Ini juga terpengaruh oleh akidah Qadariyah.
di mana mereka tidak percaya kepada ketetapan takdir Allah tabaraka wa taala. Walaupun tidak secara tegas, tapi mereka cenderung meyakini bahwa kesuksesan saya ini karena kerja keras saya. Tidak ada campur tangan Allah. Ini karena kerja saya. Dengan mengikuti sistem yang sudah saya buat dan saya jalankan secara teliti, maka hasilnya seperti ini. Sehingga dia tidak percaya kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Hakikatnya sama sebetulnya. Di antara kelompok yang tegas mengikuti pemahaman tidak percaya kepada takdir, yaitu mereka yang mengurangi rukun iman itu cukup menjadi 5. Siapa mereka? Tidak percaya kepada takdir, yakni Syiah Rafidhah. Mereka tidak percaya kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu kenapa mereka selalu memperingati hari Asyura tentang kematian cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Ini diperingati sehingga mereka apa? Keyakinannya dalam rangka untuk menyesali kenapa sampai beliau itu terbunuh. Bukankah itu sudah ditetapkan oleh Allah menjadi kehendak dan takdir Allah Jalla wa'ala? Maka tidak perlu disesali, apalagi dengan cara-cara seperti itu. Sangat berlebihan sekali, bahkan bukan cara-cara yang rasional gitu. Sampai harus melukai diri dengan pedang, dengan pisau, dengan rantai-rantai yang berisi pisau-pisau kecil itu sampai darah mengucur. Nah, ini contoh salah satu bentuk pengaruh dari akidah Qadariyah yang tidak percaya kepada ketetapan takdir Allah tabaraka wa taala. Sehingga sampai hari ini mereka melakukan seperti itu. Ini yang pertama, jadi kelompok. Adapun personal secara pribadi, tentu tidak sedikit orang-orang yang pemahaman agamanya itu dangkal, terutama keimanannya kepada takdir Allah terhadap rukun-rukun iman yang ada itu tipis atau kurang. Itu bisa jadi mereka tidak percaya kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Lebih mengutamakan apa? Rasio atau akalnya. Lebih mengutamakan usaha yang dia lakukan. Jadi seakan-akan Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak memiliki peran di situ. Walaupun sekecil-kecilnya itu bisa tampak dari ucapan mereka yang tidak menggantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya contoh sederhana, pengaruh dari akidah Qadariyah ini, kalau kita tidak betul-betul mewaspadai, kita sendiri ini bisa ikut secara tidak langsung, yakni tidak memiliki keyakinan yang kuat kepada ketetapan takdir Allah. Contoh, kalau kita punya rencana, jarang sekali kita gantungkan rencana itu kepada Allah. Ini sangat mungkin, sehingga kita tidak mengucapkan kalimat apa? Insya Allah. Dalam unsur takdir tadi ada 4: al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah. Apa? Kehendak. Bahwa apa yang terjadi ini sudah kehendak Allah, dan apa yang akan kita lakukan itu juga atas kehendak Allah. Sehingga seorang mukmin kalau akidahnya kokoh, keyakinannya kepada takdir itu kokoh, tidak melupakan kalimat itu, insya Allah. Kenapa? Dengan insya Allah itu kita tidak akan disalahkan dengan rencana kita. Dengan insya Allah bisa jadi apa? Apa yang kita rencanakan terwujud. Sampai ada seorang nabi, dia mengatakan, malam ini aku akan menggilir 70 orang istriku, di mana mereka akan lahir
mujahid-mujahid yang akan berperang di jalan Allah. Maka malaikat sahabatnya ini mengatakan, ucapkan insya Allah. Lupa tidak diucapkan insya Allah. Apa yang terjadi? Dari 70 istri itu tidak satupun yang melahirkan anak. Nabi siapa itu? Sulaiman. Buka Muslim 1641. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku akan menggilir 70 orang istriku malam ini, di mana masing-masing mereka akan melahirkan seorang anak laki-laki untuk berperang fisabilillah. Ya, niat jima itu pengen punya apa? Pengen punya apa? Punya anak. Menjadi apa, Pak? Mujahid, ocok minta di artis, cik soge, uripmu enak, boleh duwe anak jadi selebriti. Punya anak pengen jadi mujahid. Nabi semua itu gitu. Baik. Lanjut. Sahabatnya, yaitu malaikat, menyarankan kepadanya, ucapkanlah insya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam lupa mengucapkannya. Ternyata tidak seorang pun istri beliau yang melahirkan, kecuali hanya seorang yang melahirkan setengah anak laki-laki. Jadi cuma satu, Pak, istri beliau yang melahirkan setengah anak laki-laki. Apa maksudnya setengah anak laki-laki di sini? Hah? Cacat. Jangan keliru memahami. Setengah anak laki berarti setengah laki, setengah perempuan. Bencong lah. Masa ono nabi duwe anak bencong? Nggak ada. Cacat. Cuman satu yang melahirkan anak, itu pun cacat. Gara-gara apa? Tadi tidak mengucapkan insya Allah. Jadi insya Allah ini kita tidak disalahi tentang program kita, rencana kita. Dengan insya Allah semoga diwujudkan oleh Allah. Makanya dari hadis ini apa kata Nabi? Lanjut. Maka bersabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Seandainya Nabi Sulaiman alaihissalam mengucapkan insya Allah, tentu dia tidak akan melanggar sumpah, dan apa yang diajarkannya mungkin terkabul. Nah, dua sisi di situ. Wa in qala Sulaiman insyaallah lam yahnath. Sekiranya Nabi Sulaiman mengucapkan insyaallah, dia tidak akan menyalahi janji atau sumpahnya, rencananya. Wa ma daraka lahu min hajati, dan apa yang dihajatkan insyaallah akan terkabul, terlaksana, terrealisir. Nah, kalau sudah seperti ini, nggak perlu masuk kelompok Qadariyah, Mu'tazilah. Kita semua ini bisa masuk kepada apa? Pemahaman Qadariyah. Gara-gara apa? Kurang sandaran kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu kehendak Allah. Makanya rukun dari takdir ini harus dipahami dengan betul itu. Mulai dari ilmu, pencatatan, kehendak, dan penciptaan itu. Ini. Wallahu a'lam. Yang lain? Monggo. Silakan, Pak. Apa maksud ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Iya. Baik. Kadang kita ini gagal memahami ayat tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga apa? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga orang itu merubah nasibnya sendiri. Pengertian dari ayat ini bahwa Allah itu sudah menetapkan fitrah pada setiap manusia, bahwa mereka semua bertauhid. Mereka semua bertauhid, lahir dalam keadaan fitrah. Mereka dibekali dengan keimanan. Kemudian mereka lah yang merubah fitrah tersebut. Jadi dibalik, Allah itu menakdirkan semua